Assalamualaikum Desi, Uni Desi, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Uh, Iksan. Wah, lama tak bersuah ini, tapi kita ingin tahu. Banyak orang bilang Iya, ini pasukan apa yang ada di jalur Gaza, dan adakah dia juga pasukan laki dan perempuan, dan apakah mereka memang mempersiapkan jauh hari terhadap serangan 7 Oktober lalu? Yang saya tahu, Desi melalui reportasenya di Metro TV pernah mengungkapkan tentang perjalanan Desi di jalur Gaza. Mungkin bisa memberikan gambaran kepada para pendengar apa dan siapa mereka. Silakan Desi, sedikit cerita iya, tentang perjalanan Desi, dan apakah Hamas saja, karena kan ini perang melawan Hamas. Saya ingat Desi pernah mengatakan ternyata ini berbagai kelompok menjadi satu. Mereka bersatu dalam perjuangan kemerdekaan. Nah, mungkin pendengar ingin tahu lebih jauh tentang yang satu ini. Silakan Desi. ya baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi buat pemirsa Rachel Radio. Memang saya 3 kali ke Gaza Hmm. dari tahun ke tahun ya. Hmm. Itu rata-rata pas masa konflik. Nah, Hmm. awalnya memang benar bahwa kita berpikiran bahwa ini adalah perang Hamas dengan Israel. Hmm. Nah, apa yang mereka rebutkan? Mereka hanya niat mereka atau perjuangan mereka hanya ingin mengembalikan Masjidil Aqsa yang Oh. sekarang berada di tanah Israel. Hmm. Nah, tapi ternyata ketika saya mencoba untuk menembus mewawancarai kelompok bawah tanah Hmm. atau militer sayap Gaza, selain kan mereka punya tentara, punya polisi juga kan, angkatan daratnya, angkatan lautnya, angkatan udaranya juga. Tetapi mereka ternyata punya pasukan sayap, itu pasukan bawah tanah. Nah, saya pikir pertama itu cuma Hamas aja, tapi ternyata setelah saya mewawancarai mereka, mendatangi mereka, itu juga nggak mudah bisa menembus atau bisa diterima oleh mereka, karena ini kan pasukan bawah tanah kan. Itu ada beberapa kelompok, ada 8 kelompok kalau nggak salah, waktu pas terakhir saya wawancara tahun 2021, itu ada pasukan militer Barikade Al-Qassam, itu yang memang kita kenal dari Hamas. Terus ada pasukan militer Barikade Syariah Quds, itu dari Jihad Islam. Ada juga pasukan militer Barikade Aqsa, sayapnya Fatah. Terus ada juga dari Saiful Islam, ada Barikade Salafi Jihad. Juga ada dari pasukan militer sayap itu dari Al-Humaimah ya, Watoniyah ya. Ya, kemudian ada pasukan bawah tanah Ahrom juga ada. Terus sudah gitu Jamaah Wabiyah militer, dan juga ada pasukan militer Ali Mustafa. Nah, artinya bahwa serangan ataupun pergerakan sayap bawah tanah itu, pasukan bawah tanah mereka itu bukan satu, tetapi ternyata banyak mereka yang akhirnya bersama-sama mungkin ya, itu memperjuangkan bagaimana membuka blokade dan juga mengambil kembali Masjidil Aqsa yang berada di tanah Yahudi kembali ke tanah Palestina. Nah, yang cukup menarik, saya juga bertanya-tanya. Saya kan ketemu sama mereka tuh di malam hari. Itu senjata mereka itu lengkap. Senjata mereka lengkap. Kalau saya lihat ya di sini, kalau saya kan juga lihat di Indonesia seperti waktu zamannya masih GAM, waktu masih zamannya OPM, Anda gitu kan. di Aceh juga Senjatanya itu ya GAM di Aceh dan OPM di Papua. Itu kan banyak senjatanya AK. Itu kalau enggak udah gitu SS1 yang punyanya militer mereka ambil. Ini enggak senjata selain AK-47, terus yang itu yang jantung pisang, terus sudah gitu yang mini yang otomatis. Dan itu kalau misalnya bisa share itu video itu dengan amunisinya itu yang lengkap di badan mereka. Artinya itu bukan 1-2. Jadi setiap saya ketemu sama kelompok mereka, senjata mereka lengkap. Dan tidak hanya itu aja, ternyata mereka juga mempersiapkan diri mereka sebagai militer itu mereka punya camp. Punya camp sendiri, tempat pelatihan. Iya. Sampai bagaimana kalau kita lihat pelatihan militer itu kan ada misalnya pelatihan fisiknya gitu kan, kayak halang rintangnya ada. Terus mereka juga punya camp-camp yang mereka bikin itu ada tunnelnya. Jadi kayak terowongan bawah tanahnya itu. Jadi untuk pelatihan militer. Jadi kalau sewaktu-waktu bagaimana mereka ada serangan, mereka di mana dan mereka melihat itu. Nah, yang menarik lagi, ketika saya mendatangi salah satu camp militer mereka, itu ternyata sangat dekat dengan perbatasan Israel. Makanya dibuat pagar tembok ke dalam. Saya nggak bisa sebutkan nama lokasinya karena memang itu udah kode etik kami bahwa kita hanya menyebutkan di Gaza Utara, Gaza Selatan atau Gaza Timur, tapi kita tidak boleh menyebutkan secara spesifik itu lokasinya, karena itu kan adalah
kekuatan mereka. Jadi Dan tidak iya menutup mereka kemungkinan lubang itu sudah menembus jauh ke Israel. Itu kan karena dia punya teknologi untuk memecah tembok tebal itu sekarang. Begitu. ya itu Cerita saya nggak lain bisa lah, nanti komentar. tidak bisa Tapi komentar. kalau terowongan bawah tanah dari Rafah ke Mesir, dari Gaza ke lewat Rafah Mesir itu memang banyak terowongan. Saya juga pernah masuk ke dalam terowongan itu yang panjangnya ada yang 1 kilo 700 meter dan itu masuk barang-barang. Bahkan saya pernah lihat ada sampai obat batuk ke Indonesia juga masuk, piring-piring juga masuk dan beberapa makanan-makanan Indonesia juga masuk lewat terowongan bawah tanah itu. Nah, kembali ke militer. Dan yang cukup menarik ketika saya pada siang harinya bertemu dengan orang-orang ini, mereka adalah para pengusaha, bukan orang sembarangan yang maksudnya yang ini. Dan saya tanya, oh ini bukan yang tadi malam kita ketemu, terus dia hanya senyum. Oh, tapi dia ngasih isyarat bahwa saya harus diam. Oke, dia dan dia punya usaha ini, punya usaha itu. Artinya mereka yang berjuang di militer saya bawah tanah ini bukan hanya orang-orang yang biasa, tapi juga melakukan sampai orang-orang di atas gitu. Nah, bagaimana mereka mencoba mempersiapkan amunisi itu saya sempat diajak ke sebuah rumah, tapi itu kalau siang itu dijadikan kayak bengkel ya, bengkel gitulah istilahnya. Tapi ini saya nggak tahu apakah ini bengkel resmi atau enggak, tapi saya lihat ada kayak banyak barang itu, dan mereka bikin di situ. Walaupun mereka bikin tradisional atau misalnya secara manual dengan melas baja segala macam, mereka bisa bikin granat. Dan saya dilihatin bentuknya. Dan ini tuh artinya betul-betul swadaya mereka bikin itu semua. Ya, jadi artinya bahwa pergerakan daerah-daerah Gaza yang diblokade dari sisi dari laut lah, dari Israel, dari Egypt itu, tapi mereka ternyata bisa dengan kekuatannya mereka itu membuat pasukan militer, kita kalau ngelihatnya itu juga kayak mungkin Istiqomah. Terus kalau kita lihat peluncuran roket mereka, itu kan kalau dipikir bagaimana, dari mana masuknya, gimana caranya, tapi ada roket. Dan itu ada video dan kita dapat itu videonya waktu mereka meluncurkan. Nah, saya sempat beberapa kali minta please, dia bilang saya mau lihat dong. Dia bilang tidak, saya kasih kamu gambar, tapi kamu tidak bisa karena memang ini buat keamanan semua. Jadi akhirnya kita dikasih videonya waktu mereka meluncurkan roket itu gitu. Dan inilah yang persiapan yang nampaknya sedang ditunggu-tunggu oleh mereka. 500 kilometer panjang tunnel itu pernah beberapa meter dilalui oleh Desi Fitriani. Apa yang terjadi? Susah napaskah di bawah terowongan itu? Bisakah berdiri atau jongkok atau bagaimana di dalam terowongan itu, Mbak Desi? Jadi itu kan kayak kalau kita lihat itu kan kayak gundukan tanah ya awalnya masuk. Terus ada yang kayak maksudnya kayak ke dalam sumur, baru nanti ada jalan lurus. Nah, itu ada yang kita bisa harus jongkok, ada yang mesti agak nunduk dikit, ada yang kita bisa berdiri. Tetapi ternyata dalam satu terowongan itu di dalam itu nanti akan bercabang-cabang. Nah, iya dia bilang. Terus saya bilang kalau begini caranya, kalau misalnya lewat border susah, saya bisa dong lewat sini. Dibilang gitu kan. Terus dia bilang kalau barang boleh, tapi kalau orang kita nggak jamin. Kenapa? Karena beberapa orang yang coba melintasi lewat terowongan bawah tanah itu ternyata memang sampai di sana akan ditembak. Nah, akhirnya pada saat itu saya mencoba untuk melalui terowongan bawah tanah. Ini ada ceritanya juga nih. Jadi saya nggak pernah bongkar nih. Apa Mbak Desi? Ini orang. Saya nggak pernah bongkar. Gimana Mbak Desi? Jadi waktu itu saya cuma pergi berdua sama supir taksi. Supir taksi ini supir yang ya saya percayalah dengan dia. Saya kan nggak bisa bahasa Arab, jujur aja. Jadi saya bilang saya mau tahu dari mana barang-barang ini masuk kok. Kalau semua di blokade Israel dan semua pemeriksaan. Oke, dia bilang saya bawa, dia bilang. Terus dia minta izin ke di Pos, dia bilang. Bahasa Arab lah. Tidak bisa, nggak bisa. Terus akhirnya, Mbak Desi ngomongnya bagaimana? Pakai bahasa Tarsan atau gimana? Saya kebetulan supir taksinya itu bisa bahasa Inggris, walaupun kita sedikit-sedikit ya dengar sedikit bahasa inilah, pokoknya understand lah. Understand lah. lanjut Mbak Desi. Terus udah gitu dia bilang balik lagi, saya tunggu di mobil kan. Dia bilang nggak bisa katanya. Terus dia bilang, saya bilang ini uang $100, tolong gimana caranya saya bisa masuk ke terowongan itu. Cuma ngambil gambar, only 5 minutes dia bilang gitu. Terus dia bilang dia masuk lagi dalam, nggak bisa. Tapi kayaknya dia mulai goyah, dia bilang saya kasih lagi $100. Oke, $200 masuk. Terus dia bilang
terus dia bilang gitu, ya udah kamu ikut. Terus dia bilang gitu, if you give me money $2,000, I'm not give you permit, dia bilang. But you just give me $200. How? Dia bilang gitu. Gue bilang, terus aku bilang, saya perempuan, saya Muslim, saya dari Indonesia, saya hanya ingin menggambarkan bagaimana perjuangan masyarakat di Gaza mendapatkan makanan, masuknya barang-barang. Hanya itu, nggak ada lagi. Kalau uang saya nggak punya uang, bilang gitu. Saya sendirian ke sini, saya bilang gitu kan. Mungkin karena iba, karena apa? Akhirnya you just 5 minutes, dia bilang. Akhirnya boleh 5 menit. Senjata masuklah utama ke dalam terowongan itu. Lanjut. Ya. Tapi kan udah masuk itu kan kita nggak puas dong, baru cuma sampai di tengah gitu kan. Namanya wartawan perang ujung. gitu kan. Ya, nah yang ngawal itu dia ditelepon sama komandannya. Dia bilang itu, sorry madam, dia bilang sorry, dia bilang gitu. Sorry nanti dia bilang kamu mesti balik. Saya udah ditelepon. Oke, saya balik. Kasih selipin duit dikit. Kayak gitu kan. Sudah 2 minutes. Sampai akhirnya di ujung sana. Ada sekitar 700-800 meter. Begitu saya keluar, ternyata lokasi itu masih berasap. Artinya tempat itu baru ada serangan, baru dibom. Jadi begitu lihat ada asap, baru mau nongolin kepala ada asap, saya lari lagi ke dalam. Jadi artinya bahwa terowongan itu di dalam itu bercabang-cabang. Nah kalau ini dibom, satu dibom, yang lain itu masih ada. Jadi mereka memang banyak. Nah tapi itu waktu tahun terakhir saya 2021 ke sana, itu udah sulit untuk bisa lihat terowongan itu lagi karena memang kondisinya udah tidak sama seperti pada tahun 2012, 2013, 2014, 2016 lalu. Nah, terakhir Mbak Desi, giroh apa yang Anda lihat dari para pejuang-pejuang berbagai kalangan? Ingat, bukan sekedar Hamas berarti. Ada 8 kelompok yang bersatu untuk membebaskan Masjidil Aqsa. Apa yang hikmah apa yang Uni Desi lihat dari perjuangan mereka? Gimana, Tes? Kalau saya ngelihatnya ya, ini terlepas dari seorang jurnalis, saya juga manusia biasa, bahwa apa yang mereka perjuangkan, apa yang mereka korbankan, anaknya, istrinya, keluarganya, semuanya, apa yang mereka miliki, bukan buat keluarga mereka sendiri, bukan diri mereka sendiri, tapi mereka memperjuangkan bagaimana Masjidil Aqsa, masjidnya orang Islam, bisa kembali ke tanah Islami, ke Palestina. Artinya mereka, kalau kita lihat sekarang peristiwa yang terjadi, bagaimana ini adalah terbesar dalam sepanjang saya meliput daerah di Israel dari tahun 2011 lalu, di Gaza maksud saya dengan Israel. Ini adalah serangan Israel terbesar yang pernah kita lihat mungkin selama ini, bahkan mungkin orang-orang Gaza juga mengatakan hal seperti itu kalau kita lihat dari beberapa kantor berita. Dan apa yang mereka dapatkan? Nggak ada, mereka hanya membuka blokade dan mengambil kembali Masjidil Aqsa kembali ke tanah suci gitu, ke tanah Palestina. Nah, tapi memang di situ kuasa Allah itu menentukan. Mungkin Pak Iksan kemarin udah lihat beritanya, bagaimana Israel menembakkan drone-nya itu balik lagi ke negara mereka sendiri kan, kejadian 2 hari yang lalu. Artinya bahwa memang kekuasaan Allah yang membantu, dan mungkin Pak Iksan juga lihat dan pemirsa juga tahu bahwa mayat-mayat di sana itu ternyata wangi. Dan itu kan memang dibuktikan karena ada 2.000 ada 2.000 mayat di dalam gedung-gedung itu sampai hari ini, hari ke-32 itu tak ada baunya itu mayat-mayat itu dalam yang belum keluar. Dan kering mayat. Kering, nggak basah, dan wangi. Itu, Masya Allah. Nah, terakhir Mbak Desi. Artinya bahwa kalau kita bilang bahwa kita sudah berjuang untuk Islam, jadi nggak ada yang bisa ngalahin masyarakat Gaza. Bagaimana mereka memperjuangkan, bagaimana kita punya Masjidil Haram di Mekah, kita punya Masjidil Aqsa, ternyata berada di tanah Israel. Sebagai warga negara Indonesia memasuki jalur Gaza, apa yang Desi rasakan? Tanggapan mereka, sambutan mereka? Jadi waktu awal-awal saya ke sana, itu kan saya masuk situ ya. Mereka mungkin nggak terlalu banyak kenal orang Indonesia, tapi ketika 2 tahun terakhir 2016 sama 2021 itu mereka dari mana Indonesia? Karena apa? Karena udah ada rumah sakit yang membantu masyarakat di Gaza.
Rumah Sakit Indonesia di Gaza. Nah, jadi nama Indonesia di sana itu udah cukup harum, apalagi untuk di kawasan Gaza Utara, memang satu-satunya rumah sakit besar ya di Bet Lahia itu yang bisa membantu masyarakat korban. Dan kalau saya dengar kemarin dari tim sukarela yang di sana dari Paris, bahwa itu tidak kurang 1.800 2.000 orang itu berada di atau mengungsi, bahkan juga diobati di rumah sakit Gaza setiap harinya, rumah sakit Indonesia di Gaza. Artinya bahwa nama Indonesia di sana tuh udah harum dengan adanya rumah sakit, bantuan rumah sakit Indonesia untuk Gaza, dan itu adalah sumbangan dari masyarakat Indonesia atau mereka terhadap Gaza sendiri. Masya Allah. Terima kasih Desi menemani dan membawa suasana Gaza pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.